Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Indonesia Baca Quran. Insya Allah kita sambungkan kembali pembelajaran kita di bab tambahan, dan ini juga sangat penting untuk kita pelajari dan pahami. Nah, kita akan detailkan berkaitan dengan wakaf ikhtiyari yang telah kita bahas di bab pengantar di yang kemarin, pertemuan kemarin. Jadi macam-macam wakaf ikhtiyari itu ada 4 macam. Yang pertama ada al-waqfut tam, yakni wakaf tam, yakni wakaf yang sempurna. Ya, berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya. Baik lafad maupun maknanya tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya. Nah, kalau mudahnya untuk kita pahami dalam kalimat bahasa Indonesia itu adalah pak titik pada paragraf akhir. Makanya wakafnya tam. Nah, adapun tanda wakaf yang dapat dijadikan sebagai pedoman wakaf tam pada Al-Quran yang memang kita nggak mengerti bahasa Arab, misal karena memang perlu paham berkaitan dengan bahasa Arab. Tapi kalau misalkan kita yang misalkan nggak paham, nggak ngerti bahasa Arab, maka kita bisa rujuk tanda wakof tam ini bisa pada wakof lazim yang mim, tanda mim ya, kemudian wakof yang tanda po, dan yang tanda kof dan lam. Ini wakof lazim, wakof mutlak, dan wakof al-waqfu aula. Nah, ini diantara rujukan pedoman untuk kita, oh di situ wakof tam sempurna untuk kita berhenti. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua wakof kafi, yakni sesuai dengan namanya cukup. Jadi berhenti pada perkataan yang sempurna kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya. Jadi masih belum beres nih, paragraf akhirnya itu belum beres. Jadi titiknya bukan pada paragrafnya. Jadi mudahnya itu titik pada kalimat. Jadi bukan titik pada paragraf akhir, tapi titik pada suatu paragraf. Namun lagi kita karena misal nggak paham bahasa Arab, kita nggak tahu itu komanya di mana, titiknya di mana, maka bisa pakai rujukan untuk wakof kafi itu adalah tanda wakof jaiz yang jim tandanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga al-waqful hasan. Nah, sesuai dengan namanya ini baik. Hasan itu kan baik. Nah, ini berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dan lafadznya dengan kalimat sesudahnya. Nah, mudahnya ini koma dalam satu kalimat. Jadi dalam paragraf ada koma. Nah, ini untuk rujukannya kita bisa pakai tanda wakof yang sod dan lam, atau tanda wakof murokhos yang sod. Kayak gitu. Nah, lalu wakaf yang terakhir ada al-waqful qabih. Nah, ini buruk. Jadi berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya. Maka ini buruk, berhenti di sini. Karena berkaitan dengan lafaz dan makna perkataan atau kalimat sesudahnya. Jadi mudahnya itu ini adalah tidak ada titik atau koma pada kalimat. Jadi kita berhenti. Kan nggak baik tuh. Ya, kita baca aja kalau tidak ada koma dan titik kan nggak enak kan. Jadi buruk pada perkataan, dan ini juga bisa berubah pada makna gitu ya. Maksud saya makna kalau kita berhenti dan selesai ya. Itu hanya saja tidak diperkenankan untuk berhenti. Nah, ini untuk rujukannya adalah tanda wakaf adamul waqf yang lam ya, lam alif. Nah, memang ya untuk memahami wakaf-wakaf ini tadi saya sudah sampaikan di awal dibutuhkan pemahaman terhadap makna Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Hanya saja kita bisa pakai tanda-tanda wakaf yang sudah disusun oleh para ulama. Namun nanti ada juga banyak nih ya, kayak al-waqful qabih kan ini rujukannya lam alif. Tetapi nanti juga ada banyak lam alif di akhir ayat. Apakah qabih kita berhenti di akhir ayat? Nah, itu tidak termasuk. Makanya sebetulnya ini ikhtiari saja gitu. Nah, lalu oleh karena itu ya disarankan bagi yang belum menguasai agar melihat tanda-tanda wakaf ini saja di mushaf Al-Quran. Nah, nih contoh ya tanda-tanda wakaf pada mushaf Al-Quran, ya ini digunakan oleh para ulama qiraat untuk membantu pembaca di mana sebaiknya berhenti dan di mana dia melanjutkan atau dilarang untuk berhenti. Contoh nih, ada mim, nah mim yang kayak gini itu harus berhenti. Sebaiknya harus berhenti, itu wakaf tam. Makanya kalau berhenti di sini bagus banget.
Kemudian qaf lam juga berhenti lebih utama. Makanya ini termasuk tadi waqaf yang tam. Kemudian jim, nah ini waqaf yang khafi yang cukup, boleh berhenti ataupun tidak. Kemudian shad lam diteruskan lebih utama. Lam alif, nah ini dilarang berhenti. Baiknya. Tapi kalau kita temukan di satu akhir ayat, maka ya boleh-boleh aja berhenti sebetulnya. Kemudian ada sakta yang tadi mungkin tidak ada ya di wakaf-wakaf itu, cuman kalau sakta ini tambahan, kita perlu berhenti sejenak tanpa bernapas. Biasanya nanti ada sin atau ada sakta di atasnya kecil. Nah seperti itu aja ya. Mudah-mudahan dimudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak memahami ini pun ya kita berhenti di mana saja pun tidak masalah. Kalau alasannya idtirori, tadi ya alasannya terpaksa karena nafas kita nggak kuat dan lain sebagainya, maka kita bisa memulai di dua kata sebelum kita berhenti. Gitu ya. Kita bisa kita bisa baca Al-Quran sebelumnya dua kata untuk memulai kembali. Seperti itu ya. Tetap semangat belajarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.